dipahami rekan-rekan sekalian bahwa Gusmus Raksa Jasad ini adalah sebuah konteks terapi, ya, di mana konteks terapi ini berisi filosofi. Rekan-rekan sekalian, perlu dipahami nih bahwa Nabawadatala itu berasal dari sempalan-sempalan kata, ya. Nah, itu artinya nanjurkeun atau menegakkan. Ba itu batara, yang artinya itu ilmu katunggalan atau ilmu yang berporos kepada Sang Maha Pencipta. Wa itu artinya wangsit, isinya petunjuk hidup, ya. Kemudian da itu artinya dangyang agung atau wibawa besar. Ta itu artinya adalah tangkal satya tunggal wibawa atau kesetiaan yang mendarah daging. La itu lara kapegat. Jadi Nabawadatala itu adalah nanjeurkeun ilmu katunggalan atau menegakkan ilmu yang berporos kepada Sang Maha Pencipta yang isinya itu adalah petunjuk hidup untuk mempunyai wibawa besar di dalam kehidupan. Tetapi syaratnya itu adalah kesetiaan yang mendarah daging terhadap ilmu ini. Nah, maka ketika itu sudah tercipta, maka lara kapegat atau penghalang hidup itu akan terhalang, akan terputus, rekan-rekan sekalian. Nah, perlu dipahami bahwa Nabawadatala ini adalah sebuah kitab hasil dari gabungan antara Sapta Daya ing Raga Sampurna, kemudian bergabung dengan sebuah kitab yang namanya Hayatul Patah yang asalnya itu dari Yasrib, di mana rekan-rekan sekalian Hayatul Patah itu dibawakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian bergabung, ya, atau digabungkan dengan sebuah kitab Sapta Daya ing Raga Sampurna dari Resi Bratadewa. Kemudian jadilah Hayatul Patah dan Sapta Daya ing Raga Sampurna tersebut menjadi kitab Nabawadatala. Kitab Nabawadatala tersebut berisi yang namanya 3 ketentuan atau 3 ilmu. Yang pertama, ilmu katunggalan atau bagaimana hal ihwal manusia mempelajari hidupnya ini supaya tetap terkait dengan Sang Maha Pencipta. Yang kedua, nata diri, nata negara, yaitu bagaimana menata diri ini supaya kita bisa menata negara. Dan yang ketiga adalah raksa jasad. Nah, inilah rekan-rekan sekalian, ya, raksa jasad inilah yang kita pelajari sekarang. Nah, berawal dari 3 ketentuan tersebut, ya, ilmu katunggalan, nata diri, nata negara, kemudian raksa jasad tersebut, jadilah sebuah kitab. Di dalam sebuah kitab itu adalah Nabawadatala. Nah, kitab Nabawadatala tersebut kemudian dikembangkan di Sunda Sembawa Jayagiri, rekan-rekan sekalian, atau Bekasi sekarang. Setelah itu kemudian menjadi sebuah pedoman di Kerajaan Galuh. Dari itu kemudian menjadi sebuah pedoman lagi di Kerajaan Tembong Agung. Rekan-rekan sekalian, lebih dikenal dengan Buku Cipaku. Seiring waktu berlalu, rekan-rekan sekalian, ya, turun temurun terus dari generasi ke generasi, sampailah pada satu titik, yaitu Eyang Mekah. Nah, raksa jasad ini, rekan-rekan sekalian, ya, kitab raksa jasad atau Nabawadatala ini diwariskan atau diberikan kepada tabib kerajaannya yang bernama Eyang Eleng, rekan-rekan sekalian. Karena apa, rekan-rekan sekalian? Karena begitu dekatnya Eyang Eleng dengan Eyang Mekah tersebut. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, setelahnya itu turunlah lagi kepada Aki Juharo. Dari Aki Juharo kemudian turunlah lagi kepada Bapak Sutiarna. Dari situ juga rekan-rekan sekalian dikembangkan, ya. Kemudian diperdalam lagi sehingga nama dari raksa jasad tersebut, ya, yaitu menjadi Gusmus Raksa Jasad. Berasal dari sebuah nama Agus Muslim, ya, yang disingkat menjadi Gusmus. Nah, sekarang menjadi Gusmus Raksa Jasad. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi yang namanya terapi Gusmus Raksa Jasad ini seiring perjalanan waktu sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Dan sekarang di Kementerian Kesehatan itu terdaftar yang namanya Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad, ya, terapi Gusmus Raksa Jasad. Di mana rekan-rekan sekalian itu semua menjadi partner ataupun teman oleh Kementerian Kesehatan. Nah, rekan-rekan sekalian, selain itu juga rekan-rekan sekalian, bahwa
Gusmus Raksa Jasad ini sekarang sudah mempunyai SKKNI, ya, standar kompetensi khusus ya. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah itu juga kita sudah mempunyai LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, rekan-rekan sekalian, ada ilmu nih dari kitab Nabawadatala ya yang bernama Gusmus Raksa Jasad. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu sudah diakui oleh negara. Kemudian kita sudah diakui dan mempunyai lembaga sertifikasi profesi. Nah, kemudian juga rekan-rekan sekalian, secara pembuktian jutaan bahkan puluhan juta orang sudah menikmati ya ataupun sudah merasakan dari intinya terapi Gusmus Raksa Jasad ini. Rekan-rekan sekalian, di dalam kitab Nabawadatala tersebut ada yang namanya jaga jasad kupikiran jeung jiwa. Jaga jasad kupikiran anu pinuh kayakinan numutkeun pitunjuk ilmu. Rekan-rekan sekalian, hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Tidak akan pernah ada hari ini tanpa hari sebelumnya, dan tidak akan pernah ada cerita besar setelahnya kalau kita tidak ada yang mencetaknya. Ilmu ini dari awal adanya sampai dengan akhir sekarang diakui, dirasakan manfaatnya. Rekan-rekan sekalian yang mempunyai hati, yang mempunyai sebuah kekuatan yang tinggi dalam dirinya, mari kita lestarikan budaya dari leluhur-leluhur kita supaya anak cucu kita juga bisa merasakan dan bisa juga menikmati dari hasil memperdalam ilmu ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita bergerak untuk melestarikan sebuah budaya dan tradisi rekan-rekan sekalian dari leluhur-leluhur kita. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi, mari kita junjung tinggi nilai kebudayaan. Mari kita junjung tinggi segala apapun yang telah diciptakan ya ataupun telah diberikan oleh leluhur-leluhur kita. Dina budaya urang napak, tina budaya urang apa. Dari budaya kita berpijak, dari budaya juga kita menampakkan diri menjadi orang yang luar biasa. Gusmus Raksa Jasad adalah solusi untuk kita bisa menuntaskan masalah ekonomi di Indonesia. Mari kita pelajari, mari kita lakukan, mari kita jaga budaya ini. Karena ini adalah hal yang istimewa. Orang yang besar adalah orang yang bisa mengenang budayanya. Rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama bergerak. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piwuru kabuyuta hanjuang ngadaun ngora geus tumiba. Alam bakal ngarojong ka satiap jalma anu lumampah, anu gerakna mawa keyakinan anu ngadarah